Kita akan mempelajari mengenai reproduksi. Ditanyakan perkembangan secara kawin memiliki ciri apa? Apa ya? Coba kita bahas. Yang pertama, reproduksi dulu. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah cara dari individu atau organisme atau populasi untuk memperbanyak dirinya supaya tidak terjadi kepunahan. Jadi untuk memperbanyak keturunannya, memperbanyak generasinya yang sejenis kayak gitu. Misal, ada manusia melakukan reproduksi, maka terbentuk manusia-manusia yang lain sehingga sampai akhir nanti manusia tidak punah. Seperti itu jika reproduksi terus berjalan. Tapi kalau tiba-tiba manusia tidak bereproduksi lagi, maka nanti tidak akan ada manusia lagi karena manusia akan punah. Seperti itu. Nah, reproduksi dibagi menjadi dua. Yaitu seksual atau kawin, atau kata lainnya generatif. Kemudian ada aseksual. Nah, ciri seksual itu apa nih? Seksual itu dia mengalami proses yang namanya pembuahan. Syaratnya pembuahan harus ada gamet jantan dan gamet betina. Kemudian keduanya melebur menjadi zigot atau calon individu baru. Nah, gamet ini mempunyai sifat haploid. Yang betina juga haploid. Nanti begitu udah jadi zigot, dia akan bersifat diploid karena merupakan campuran dari kedua orang tuanya. Campuran dari dua gamet ini. Nah, karena dia punya sifat diploid atau campuran dari kedua induknya, maka sifat yang akan muncul pada zigot ini adalah campuran dari kedua induknya. Jadi 50% dari jantan dan 50% dari betina. Seperti itu. Kemudian untuk aseksual, dia tidak memerlukan gamet. Karena pada reproduksi aseksual, dia tidak melakukan pembuahan. Melainkan dia bereproduksi sendiri seperti fragmentasi. Oke, kita coba ganti kertas dulu supaya lebih kelihatan. Oke. Fragmentasi. Fragmentasi itu pemotongan tubuh biasanya terjadi pada semacam cacing dan teman-temannya. Nah, ini gambar pelatih Hamilton test. Nanti dia akan memotong tubuhnya seperti ini. Kemudian potong misal bagian belakang ini akan tumbuh lagi, dia akan berdiri menjadi seperti ini. Nah, yang bagian atas nanti akan tumbuh juga ekornya, jadi dia kayak mengompliti gitu. Kemudian yang selanjutnya ada membelah diri. Misalnya seperti pada amoeba, dari satu, kemudian mereka akan membelah seperti ini jadi dua. Kemudian dari dua ini masing-masing akan membelah lagi. Jumlahnya jadi 4. Dan begitu seterusnya. Sampai ada banyak. Nah, karena dia semua ini berasal dari satu induk yang sama, maka sifatnya akan sama persis dengan induknya. Tidak ada pencampuran gamet, maka tidak ada pencampuran sifat. Jadi murni dari satu sifat induknya. Jadi kembali ke pertanyaan, ini perkembangan biak ya. Perkembangan biak secara kawin punya ciri membelah diri. Salah, karena ini punyanya aseksual. Kemudian tiada gamet, ini juga ciri aseksual. Sama dengan induk juga aseksual. Kemudian individu berbeda. Ini adalah ciri dari kawin atau seksual karena dia adalah pencampuran dari gamet jantan dan gamet betina sehingga anak yang muncul adalah pencampuran. Dia tidak akan sama persis dengan induknya atau sama persis dengan salah satu induknya, melainkan merupakan pencampuran dari kedua induknya. Seperti itu.